Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kajian kita pada siang hari ini insya Allah akan membahas beberapa makna dalam surah Ali Imran ayat 110. Ayat ini kaum muslimin dan muslimat menyatakan kebaikan, bahkan beberapa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kaum muslimin, Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Dalam firman Allah yang Allah sampaikan, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami pun melebihkan anak cucu Adam, manusia, dari kebanyakan ciptaan kami. Apa makna dua ayat ini kaum muslimin? Makhluk yang paling terbaik adalah kita manusia. Dari sekian banyak manusia Allah ciptakan kaum muslimin, manakah umat yang paling terbaik? Umat yang paling terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sabda Rasul pernah menyampaikan, antum khaira ummah, antum khairu ummah. Kamu semua sebaik-baik umat, bahkan lebih baik dibandingkan 70 umat nabi-nabi sebelum dan orang-orang sebelum. Begitulah mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir kaum muslimin menafsirkan ayat ini dengan berbagai macam ragam. Yang pertama, siapakah umat terbaik? Umat yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Itulah umat-umat yang terbaik. Siapa lagi orang-orang yang terbaik itu kata para ahli tafsir? Para orang-orang yang beriman, yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat dari Makkah Al-Mukarramah. Mereka yang dinamakan orang-orang Ansar. Tapi secara umum kaum muslimin, apa makna ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling terbaik. Kenapa umat Nabi Muhammad umat yang terbaik? Salah satunya kaum muslimin, karena nabinya paling terbaik pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling al-Mustafa, Sayyidul Anbiya, beliau penghulu para nabi. Syahidan wa nadhira, beliau beri saksi, beliau berikan kabar bertakut, beliau berikan kabar gembira. Apa makna syahidan? Ulama tafsir mengatakan, kelak para nabi-nabi terdahulu akan dihadapkan di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, sudahkah engkau sampaikan risalahku? Nabi Adam menjawab, sudah ya Allah. Siapa saksimu? Maka nabi-nabi terdahulu yang menjadi saksi bahwa mereka telah menyampaikan dakwah mereka, bahwa mereka nabi-nabi telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi saksinya lah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengakibatkan kaum muslimin, kita pun umat beliau umat yang paling terbaik. Namun dalam surah Ali Imran ini kaum muslimin, dengan apa baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baiknya umat Rasulullah dengan 3 hal. Yang pertama kata Allah,
ta'muruna bil ma'ruf. Baiknya umat Rasulullah, baiknya umat Nabi Muhammad, unsur yang pertama ta'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf. Berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu yang mengajak orang kepada kebaikan hanya nabinya saja, tapi umatnya tidak pernah mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sesama mereka saling berbagi kebaikan. Hari ini kaum muslimin, kita datang ke masjid salat berjamaah. Tadi lewat wak di muka kadai kawan wak, kita amar ma'ruf. Kecewa, marilah sama-sama kita ke surau, sama-sama kita ke masjid, amar ma'ruf. Masjid ini bisa kita bangun seperti ini, dan kegiatan-kegiatan di masjid ini luar biasa kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang berbuat baik. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat terdahulu. Kebaikan mereka itu ditentukan oleh 3 hal: amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Apa makna amar ma'ruf? Mengajak orang kepada kebaikan. Apa makna nahi munkar? Mencegah orang-orang berbuat kemungkaran. Makanya kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah rahmati Allah, Rasulullah dalam sabda beliau menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Biyadihi, dengan tangan, maknanya dengan kekuasaan. Fa illam yastati', fa illam tastati', jika kalian tidak sanggup, fa bilisani, maka dengan lidah. Jika kalian tidak sanggup, maka dengan hati. Apa makna hadis ini kaum muslimin? Siapa yang berkewajiban mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan tangan kekuasaan? Para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita amat berharap kaum muslimin, pemimpin ke depannya tidak sekedar amar ma'ruf saja, mereka berani untuk menegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah masyarakat. Besok kaum muslim merupakan penentuannya kaum muslim. Kita masyarakat Bukit Tinggi, agama sekitarnya, bahkan Sumatera Barat akan menentukan pilihan kita besok. Bagaimana caranya ya Allah? Kami bermohon ya Allah, pilihkan kamilah pemimpin yang terbaik. Bagaimana pemimpin yang terbaik? Mereka berani untuk mencegah orang-orang yang berbuat kemungkaran. Jadi makna sabda Nabi tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apa makna merubah dengan tangan? Merubah dengan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Para pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Tapi kaum muslim dan muslimat, banyak kita perhatikan pemimpin-pemimpin kita hari ini tidak berani untuk menegah orang dari berbuat kemungkaran. Jika tidak sanggup dengan kekuasaan, fabilisani, sampaikan dengan lidah. Siapa pula yang bertanggung jawab menyampaikan dengan lidah? Para alim ulama, para mubaligh, niniak mama, jadi pandai. Amar ma'ruf nahi munkar mereka dengan lidah. Ajaklah orang-orang berbuat baik, cegah orang berbuat kemungkaran. Di tengah-tengah masyarakat hari ini kaum muslimin, kenapa kebaikan itu tidak muncul? Salah satunya kaum muslim karena kita enggan membawa orang berbuat baik. Oh, kalau boleh laikan bawa orang ustaz, tapi kemungkaran kita biarkan kaum muslim. Kenapa demikian? Karena kita lemah untuk mencegah orang-orang yang berbuat kemungkaran. Berbeda kalau kita silau, kita lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau di tengah-tengah masyarakat ada perbuatan yang ganjil, yang janggal, maka siapapun orangnya akan menegur. Kenapa demikian? Orang kita dulu punya istilah anak surang kamanakan satu. Apa maknanya? Siapapun yang berbuat onar di negeri itu, siapapun yang membuat salah negeri itu,
Apakah kemenakan kandung ataupun bukan kandung? Orang menegur. Apakah anak kandung bukan anak kandung? Orang berikan teguran. Hari ini kaum muslimin kok ditagua kemenakan orang nyembalik kawan. Nyemanjawai kawan. Bahkan kemenakan kita sendiri yang kita tegur, dia nanti mengadu di rumah. Apa kata ibunya? Oh, tidak bisa mama tu merah-merah. Kadang-kadang keluar kalimat darancak karena satu mama ang megi makan tu. Ini yang terjadi hari ini kaum muslimin. Kalaulah hari ini ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggan menyampaikan amar ma'ruf, enggan pula mencegah orang berbuat kemungkaran, maka lebih cocoknya mereka tinggal di zaman umat-umat Nabi terdahulu. Kenapa demikian? Ulama tafsir yang mengatakan, kalau umat Nabi terdahulu mereka berbuat baik untuk dirinya sendiri, mereka jarang, bahkan mereka tidak pernah mengajak orang berbuat kebaikan. Bahkan mereka pun tidak pernah mencegah berbuat kemungkaran. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disinilah bedanya dengan umat-umat Nabi terdahulu. Mereka senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah sudah mati Allah. Ayat ini juga punya makna. Sesama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang saling menyalahkan, dilarang saling mengkafirkan, membid'ahkan, menyatakan kita benar orang itu salah. Ini sudah mulai gejala hari kita perhatikan kaum muslimin. Sudah banyak jamaah ikut pengajian hari ini. Hanya beberapa kali ikut pengajian, mereka begitu mudahnya mengatakan orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka kafir, bid'ah, ahli neraka. Ketika pakaian mereka sudah agak berbeda dan mereka menganggap pakaian mereka paling pakaian sunnah, apa yang terjadi kaum muslimin? Mereka takabur, merasa lebih baik dibandingkan orang-orang yang beda pakaian dengan mereka. Kita mesti berhati-hati kaum muslimin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata. Apa makna ummatan wasata? Umat pertengahan, umat yang baik. Bukan berarti saling salah menyalahkan, bukan saling kafir mengkafirkan. Makanya kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran pun mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Serulah orang pada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah dan pelajaran. Bukan saling menyalahkan, bukan menyatakan mereka kafir karena hanya berbeda amaliyah saja kaum muslimin. Tapi kalau akidah yang berbeda, mari kita bawa mereka kepada akidah yang lurus. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tu'minuna billah, mereka pun senantiasa beriman kepada Allah. Apa maksudnya kaum muslimin? Umat-umat Nabi terdahulu, sepeninggal Nabi mereka, ketika nabinya telah wafat, ketika nabinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hilanglah iman mereka. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun silam kita ditinggalkan oleh baginda Rasulullah yang amat kita sayangi kaum muslimin. Namun sampai hari ini, sampai detik ini, umat beliau masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Bahkan Allah jamin sampai hari kiamat umat Nabi Muhammad akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.